arti yang sesuai dengan perundang-undangan negara pihak pada perjanjian yang akan menetapkan pajak. Menyimpang dari ketentuan tersebut, jika arti dari suatu istilah menurut perundang-undangan salah satu negara pihak pada perjanjian berbeda dengan arti menurut perundang-undangan negara pihak lainnya pada perjanjian, Lanjutkan. atau jika arti dari suatu istilah tersebut tidak dapat segera ditentukan menurut perundang-undangan salah satu negara pihak pada perjanjian, maka pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara pihak pada perjanjian tersebut untuk mencegah pengenaan pajak berganda atau untuk tujuan lain dari perjanjian ini dapat menetapkan arti umum dari suatu istilah tersebut untuk kepentingan perjanjian ini. Oke, terima kasih. Ya, jadi kalau ada istilah yang mempunyai arti yang berbeda, ya, maka negara pejabat dari Indonesia dan Amerika itu bersepakat untuk menentukan ya definisi umum supaya tidak terjadi kekeliruan. Oke, kita lanjutkan pasal 4, tempat kedudukan. Putri Yolanda? Ada? Ada, Bu. Silakan. Pasal 4, tempat kedudukan. 1. Dalam perjanjian ini, istilah penduduk suatu negara pihak pada perjanjian. Berarti, setiap orang atau badan yang menurut perundang-undangan negara tersebut dapat dikenakan pajak di negara tersebut berdasarkan domisili, tempat kediaman, tempat pendirian, tempat kedudukan manajemen, atau dasar lainnya yang sifatnya serupa. Untuk kepentingan perpajakan Amerika Serikat, ada lanjutannya, Bu? Atau? Ya, lanjutkan. Pasal 4, ayat 1 lanjutan. Dalam hal partnership, estate, atau trust, istilah penduduk suatu negara pihak pada perjanjian ini hanya berlaku sepanjang penghasilan yang diperoleh partnership. Estate atau trust tersebut dapat dikenakan pajak Amerika Serikat sebagaimana penghasilan yang diperoleh penduduk, baik penghasilan tersebut ada di tangannya maupun penghasilan tersebut ada di tangan pihak lain, partners atau beneficiaries. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Jadi di sini dijelaskan ya, dalam hal Amerika Serikat, partnership, estate, dan trust, karena tadi terjadi perbedaan istilah antara Indonesia dengan Amerika Serikat, maka di sini dijelaskan ya. Penduduk suatu negara pihak pada perjanjian ini hanya berlaku sepanjang penghasilan yang diperoleh partnership, estate, atau trust tersebut dapat dikenakan pajak di Amerika Serikat. Bagaimana penghasilan yang diperoleh penduduk, baik penghasilan tersebut ada di tangannya maupun penghasilan tersebut ada di tangan pihak lainnya. Jadi tidak berlaku di Indonesia. Oke, kita lanjutkan pasal 4 ayat 2. Silahkan Robinson. Ada Robin? Siap, Bu. Silahkan. Ya, pasal 4. 2. Jika berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1, orang pribadi menjadi penduduk di kedua negara pihak pada perjanjian, maka A. Ia akan dianggap sebagai penduduk negara pihak pada perjanjian di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap. Apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua negara pihak pada perjanjian atau sama sekali tidak mempunyai tempat tinggal tetap di salah satu negara tersebut, ia akan dianggap sebagai penduduk negara pihak pada perjanjian di mana ia mempunyai hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat atau tempat yang menjadi pusat perhatiannya. Oke, jadi itu pasal 4 ayat 2 huruf A. Kemudian huruf B, silahkan. Abdul Habib, Mas Habib, silahkan. Ya, Bu. Silahkan. Pasal 4 lanjutan. B. Pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2 lanjutan. B. Jika negara pihak pada perjanjian yang menjadi pusat perhatiannya tidak dapat ditentukan, ia akan dianggap sebagai penduduk negara pihak pada perjanjian
di mana ia mempunyai tempat yang biasa ia gunakan untuk berdiam. C. Jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua negara pihak pada perjanjian atau sama sekali tidak mempunyainya di salah satu negara tersebut, ia akan dianggap sebagai penduduk negara pihak pada perjanjian di mana ia menjadi warga negara dan mau dilanjutkan silahkan. Dan D, jika ia menjadi warga negara dari kedua negara pihak pada perjanjian atau sama sekali tidak menjadi warga negara salah satu negara tersebut, maka pejabat-pejabat yang berwenang dari negara pihak pada perjanjian akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan persetujuan bersama. Untuk kepentingan ayat ini, tempat tinggal tetap adalah tempat di mana orang pribadi menetap bersama keluarganya. Oke, terima kasih. Jadi ini pasal 4 ayat 2, ini adalah yang namanya tibrik ya. Jadi kriteria untuk memilih, untuk menetapkan seseorang untuk menjadi wajib pajak dalam negeri di suatu negara. Atau biasa disebut peniadaan penghindaran pajak berganda melalui peniadaan dual resident, ya, melalui peniadaan untuk satu orang tidak menjadi wajib pajak dalam negeri di dua negara. Ya, kenapa itu dihindarkan? Kenapa dihindarkan satu orang wajib pajak menjadi wajib pajak dalam negeri di dua negara? Karena akan terjadi pajak berganda. Kenapa kok terjadi pajak berganda? Karena pada prinsipnya wajib pajak dalam negeri di suatu negara itu akan dikenakan pajak berdasarkan penghasilan dari seluruh dunia, ya, atau worldwide income. Nah, kalau satu orang terus menjadi wajib pajak dalam negeri di dua negara, maka dia akan dikenakan pajak dua kali, ya, dua kali dan seluruhnya. Jadi wajib pajak dalam negeri Indonesia dia akan dipajaki penghasilan dari Indonesia dan dari Amerika Serikat, dari negara-negara yang lain. Terus kalau dia menjadi wajib pajak dalam negeri Amerika Serikat, dia akan dipajaki penghasilan dari Amerika Serikat, dari negara-negara lain, dan dari Indonesia. Sehingga itu akan terjadi namanya pajak ganda kelas berat. Ya, ganda banget gitu loh. Sehingga itu dihindari. Nah, cara menghindarinya adalah seperti diatur di dalam pasal 4 ayat 2 ini. Tax treaty Indonesia Amerika Serikat. Jadi yang pertama adalah ditentukan, ya, kalau umpamanya ada orang Amerika Serikat datang ke Indonesia, terus dia jadi direktur utama Bank American Express, ya. Nah, dia akan ditentukan di mana dia punya rumah tinggal tetap yang didiami oleh keluarganya. Kalau sudah ketemu, oh dia tempat tinggalnya di Amerika, maka dia akan jadikan wajib pajak dalam negeri Amerika. Tetapi kalau tidak, ternyata di Indonesia juga punya rumah tinggal, maka dia akan ditentukan berdasarkan tempat di mana dia menjadi pusat perhatiannya. Ya, jadi umpamanya dia di sini jadi direktur utama, terus di Amerika tidak punya kegiatan, maka dia akan dijadikan wajib pajak dalam negeri di Indonesia. Tetapi kalau di dua tempat itu punya pusat perhatiannya, maka dia akan ditetapkan menjadi wajib pajak dalam negeri di mana dia biasa berdiam. Berdiam di sini artinya tinggal, ya. Berdiam umpamanya dia 200 hari di Amerika karena keluarganya di Amerika.
terus 160 hari di Indonesia. Maka dia akan dikenakan